Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soma Satria dengan NPM 2210631140048 dengan Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik. Di sini saya akan membuat video yaitu mengenai yang pertama tentang artificial intelligence, yang kedua mengenai blockchain, yang ketiga mengenai cloud computing, dan yang keempat data analytics. Dan langsung saja memasuki bahasan yang pertama yaitu artificial intelligence. Artificial intelligence AI atau kecerdasan buatan adalah salah satu bidang ilmu komputer yang mempelajari cara membuat sistem komputer yang dapat berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan mengerjakan suatu hal layaknya manusia. Secara garis besar, AI dapat melakukan salah satu dari keempat faktor berikut. Yang pertama, acting humanly, sistem bertindak layaknya manusia. Yang kedua yaitu thinking humanly, sistem yang dapat berpikir seperti manusia. Yang ketiga yaitu think rationally, yaitu sebuah sistem yang dapat berpikir secara rasional. Dan yang keempat yaitu act rationally, sistem mampu bertindak secara rasional. Selanjutnya ada manfaat AI. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan keakuratan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman pengguna. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan keselamatan. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya ada contoh dari aplikasi AI. Yang pertama yaitu Google Assistant, yang kedua pendeteksi wajah, yang ketiga chatbot. Dan memasuki pembahasan topik yang kedua yaitu mengenai blockchain. Blockchain dapat diartikan sebagai suatu teknologi penyimpanan data yang menggunakan prinsip kriptografi. Jika dilihat dari namanya, blockchain terdiri dari dua kata, yakni kelompok atau blok dan rantai chain. Sehingga blockchain dapat diartikan menjadi serangkaian blok yang saling terhubung dan berisikan informasi digital. Di sini ada keunggulan blockchain. Yang pertama meningkatkan efisiensi dan kecepatan, yang kedua sistem keamanan yang baik, yang ketiga mengurangi biaya, dan yang keempat sistem lebih transparan. Di sini ada implementasi blockchain dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada sektor pemerintahan berbagi data antar instansi pemerintah, pemungutan suara, kontrak proyek pemerintah, rekrutmen sumber daya manusia. Kemudian ada di sektor kesehatan, yaitu penggunaan blockchain dalam sektor kesehatan mencakup penelitian biomedis, asuransi kesehatan, catatan kesehatan elektronik, pendidikan kedokteran, proses penyediaan dan pengadaan obat, serta kebutuhan pelayanan pasien lainnya. Kemudian pada sektor keuangan blockchain banyak menjadi utilitas karena bermanfaat penyederhanakan layanan perbankan dan kredit, mengurangi resiko dan mengurangi waktu proses. Selain itu, blockchain juga memungkinkan untuk melacak dan melakukan tracking dalam transaksi akuntansi. Dan pembahasan yang ketiga yaitu cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan merupakan kombinasi dari penggunaan teknologi komputer, komputasi dan pengembangan berbasis internet awan. Awan yang dimaksud di sini merupakan metafora untuk internet, karena awan sering digambarkan dalam visualisasi jaringan komputer dan internet. Nah, di sini ada manfaat cloud computing. Yang pertama yaitu sebagai tempat server penyimpanan data yang terpusat. Yang kedua, data yang tersimpan akan jauh lebih aman. Dan yang ketiga, layanan komputasi awan sangat fleksibel dalam penggunaannya. Yang keempat, dapat menekan biaya pengeluaran. Yang kelima, memperoleh kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar. Dan yang keenam, menjadikan komunikasi lebih mudah.
Cloud computing, di sini ada tipe layanan cloud berdasarkan jaringan. Dan pertama ada public cloud, yang kedua ada private cloud, yang ketiga ada hybrid cloud, dan yang keempat ada community cloud. Kemudian ada model pelayanan pada public cloud. Yang pertama yaitu ada software as a service, yang kedua ada platform as a service, dan yang ketiga ada infrastructure as a service. Dan kita memasuki bahasan topik yang terakhir, yaitu data analitik. Data analitik atau analitika data adalah suatu proses pengolahan data, analisis, dan penyajian informasi secara sistematis dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap suatu fenomena atau peristiwa. Proses analitika data biasanya meliputi beberapa tahap, seperti pengumpulan data, transformasi data, pemodelan data, visualisasi data, dan interpretasi hasil analisis. Data analitik digunakan dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, kesehatan, pemasaran, keuangan, sains, dan teknologi. Dengan menggunakan teknik-teknik analitika data, organisasi dapat mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan dalam data yang tidak terlihat secara kasat mata. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan efektif, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Jenis data analitik. Yang pertama, deskriptif analitik. Jenis data analitik ini digunakan untuk menggambarkan data dan memahami apa yang terjadi dalam bisnis atau organisasi. Dan kedua yaitu ada predictive analitik, yaitu ada jenis data analitik ini digunakan untuk membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Dan yang ketiga ada prescriptive analitik. Jenis data analitik ini digunakan untuk memberikan saran atau rekomendasi untuk mengatasi masalah atau meningkatkan performa. Dan sekian pembahasan dari saya. Eh, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.